Logika Ade Armando soal Pilpres 2024. Benarkah Kristen jadi penentu? Tapi jangan lupa mohon tekan tombol subscribe, lonceng, dan share. Tayangan YouTube Ade Armando yang ditayangkan oleh Cokro TV berjudul Bila Suara Umat Kristen Terbelah, maka Anies akan menang. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh! Pertarungan memenangkan kursi presiden tahun itu akan kembali ketat seperti 2014, sehingga justru suara minoritas yang akan menjadi penentu. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Dalam tayangan video Ade Armando berkata bahwa meskipun umat Kristen tergolong minoritas di Indonesia, yaitu sekitar 10%, tetapi itu sangat menentukan kesuksesan Pilpres 2024. Kata Ade Armando bahwa Anies Baswedan tidak perlu mencari suara di kalangan Muslim karena itu pekerjaan dari partai-partai yang mendukungnya. Anies hanya bertugas untuk memecah suara umat Kristen, dan itu telah dilakukan Anies selama dia menjadi gubernur DKI Jakarta dengan memberi banyak bantuan bagi gereja-gereja di kota Jakarta. Itu logika Ade Armando. Dan saya berharap dan berdoa agar suara umat Kristen tetap terjaga seperti lalu-lalu sampai hari ini, bahkan sampai tahun 2024. Tetap terjaga, tidak terpecah berkeping-keping. Ada 3 alasan mengapa suara umat Kristen akan terjaga tetap bersatu pada Pilpres 2024. Pertama, umat Kristen itu nasionalisme. Nasionalisme umat Kristen tidak dapat diragukan lagi. Umat Kristen menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, umat Kristen tidak mungkin akan memilih calon presiden yang tidak mendukung 4 pilar kebangsaan ini. Kedua, umat Kristen tidak terpancing dengan bantuan-bantuan yang bertujuan politik. Mungkin saja Anies Baswedan memberi bantuan dengan tujuan agar umat Kristen kelak akan memilih dia, misalnya melalui dana BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Tetapi kita sudah tahu bahwa itu adalah dana APBD, dan bukan hanya Kristen yang mendapatkannya, tetapi semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Memang ada selintingan bahwa beberapa pendeta memberi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menuju Pilpres 2024. Tetapi umat Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Ustadz misalnya, apa yang dikatakan Ustadz itu yang harus didengar. Kalau kata Ustadz pilih partai ini, maka umatnya akan menurut. Pilih capres ini, umatnya akan menurut. Berbeda dengan Kristen. Umat Kristen hanya akan mendengar apa kata pendeta apabila itu berhubungan dengan firman Tuhan. Bila itu berhubungan dengan politik, mereka tidak akan mendengar. Karena semua umat Kristen tahu bahwa pendeta tidak boleh berpolitik praktis. Contohnya seperti Pilpres yang sudah-sudah. Ada seorang pendeta di depan ribuan jemaatnya menyatakan diri mendukung capres tertentu. Bukan hanya mendukung, tapi dia juga mendoakan agar dukungannya terpilih jadi presiden. Dan apa yang didoakan ternyata gagal.
Bahkan pendetanya mendapat banyak kecaman dan hujatan. Umat Kristen menilai pendeta yang berpolitik tidak patut didengar, tapi patut ditinggalkan. Bahkan, Dirjen Bimas Kristen maupun Ketua Umum PGI tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengarahkan umat Kristen, kecuali dia seorang politikus sejati yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Tetapi meski demikian, orang Kristen tahu siapa yang harus dipilih mereka. Memang dalam hal internal, Kristen kadangkala tidak kompak. Tapi dalam hal eksternal, khususnya tentang kebangsaan, Kristen selalu kompak. Meskipun mungkin tidak ada partai Kristen, tetapi mereka tahu siapa yang harus mereka pilih. Dan ketiga, keyakinan Kristen bahwa pemimpin itu berasal dari Tuhan. Doa umat Kristen meminta agar diberikan pemimpin atau diberikan presiden yang berhikmat, bijaksana, dan memberikan kebebasan kepada umat Kristen untuk beribadah. Jadi umat Kristen percaya siapapun yang terpilih jadi presiden itu berasal dari Tuhan. Umat Kristen percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas muka bumi ini dalam segala sesuatu, termasuk itu Presiden Republik Indonesia. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Jadi bukan umat Kristen yang menentukan Pilpres 2024, tetapi Tuhan. Bukan umat Kristen yang menentukan masa depan bangsa Indonesia, tetapi Tuhan. Tugas umat Kristen hanya berdoa. Karena umat Kristen walaupun minoritas, hanya sedikit, tetapi bersama dengan Tuhan itu mayoritas.